Halo semuanya, apa kabar? Ini slow banget nih. Nah, kali ini saya nemenin editor saya yang muka yang tadi tuh ada tuh, ya, mau ketemu sama tantenya. Nah, sekalian kita mau ngobrol-ngobrol lah sebentar. Ya kan udah nyampe sini nggak ngobrol sama beliau kan rugi. Kalau udah ngobrol nggak di konten rugi lagi. Ayo. Ini kita ada di saung-saung ini. Tuh. Bentuknya kayak ini rumah makan Sunda. Tapi ini sebenarnya tempat sembahyang untuk umat Buddha. Kura-kura itu lambang panjang umur. Di atasnya apa tuh? Kura-kura di atasnya. Oh, anak kura-kura. Kok ada anak kodok ya? Kalau kodok tuh lambang rezeki. Ngambil. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Wirawan. Kali ini agak berbeda sedikit, tapi ya temanya itu aja, suasananya yang agak berbeda. Jadi sebelum saya cerita, jadi saya jalan-jalan ke sini dengan teman saya. Kebetulan teman saya ini memiliki keluarga di saung sini, jadi sekalian saja kita bincang-bincang yang nggak berat-berat lah. Yang jelas ini nuansa baru buat saya, jadi saksikan obrolan berikut ini. Selamat siang Bapak, Bante. Mas Bante. Ya, silakan diperkenalkan dulu. Saya nama Bante Atakowido, tinggal di Saung Santi Sukarama. Sekarang saya berpuasa 10 tahun. Berpuasa 10 tahun. Iya. Maksudnya puasa itu menjadi kebikuannya sudah 10 tahun ya. Ya, di sini saya nggak akan membahas terlalu dalam dari ajaran kita masing-masing. Kebetulan saya dengan Bante agamanya berbeda, tapi saya tidak mengcompare hal itu. Malah kita akan sebaliknya bicara yang ringan-ringan aja ya Bante ya. Oke. Ini ada nih catatan nih dari rumah nih, saya udah bingung ya mau ngapain ini. Oke. Jadi dari yang paling dasar dulu. Ini nama yang tadi disebutkan nama tempat. Bukan nama Bante itu, penabisan biku, nama bikunya. Nama bikunya siapa tadi? Bante Atakowido. Atakowido. Mohon maaf kalau nama aslinya? Agus Setiawan Wilianto. Agus Setiawan Wilianto. Itu nama asli dari, maksudnya dari lahir. Ya itu. Oke. Dan sudah berpuasa 10 tahun. Kalau boleh tahu ini apa lokasinya, maksudnya tempat pertemuan kah, tempat sembahyang kah, tempat apa ini Bante? Bante di sini bikin tempatnya namanya Saung Santi Sukarama. Namanya sudah saung, saung meditasi. Nah, berarti tempat ini untuk bermeditasi, untuk menenangkan pikiran dan batin, untuk memperdalam jiwa dirinya masing-masing. Oh gitu. Bante, ini pertanyaan bodoh aja ya, maksud saya. Ini kan kalau saung-saung begini kan kayak apa ya? Kalau di restoran Sunda mah kayak ya warung makan Sunda kan, begitu kan ya. Iya. Ini dijadiin tempat usaha juga nggak sih? Tidak dijadiin tempat usaha. Di sini tempat hanya untuk bermeditasi, untuk menenangkan batin masing-masing. Oh, jadi memang sengaja dibuat bentuknya ini konsepnya konsep joglo. Saung seperti ini ya? Iya. Tapi saya lihat ada yang mana tadi? Oh, itu yang ada pintunya. Itu namanya kuti, untuk tempat tidur. Tempat tinggal biku itu disebutnya kuti. Oh. Untuk yang meditasi itu yang di saung-saung ini? Iya, ruangan terbuka. Oke. Jadi kalau misalnya untuk kesini nih, kalau saya tadi kan jalannya dari lewat Jagabaya. Dari Jagabaya itu jadi dari Parung Panjang masuk ke Jagabaya, dari Jagabaya masih masuk lagi ke sini ke dalam sampai ketemu pertigaan tuh yang ada tulisan apa tuh? Saung Santi Sukarama itu. Baru kiri mentok masuklah ke sini.
Ya ini bener-bener letaknya di ujung bumi mah ini mah. Hah? Ya kan? Letaknya di ujung bumi. Ini mau digambar manual juga orang bingung gambarnya. Patokannya apa ya? Apa patokannya tadi? Nggak tahu karena dia ngapal jalan. Iya. Pohon besar nggak ada, pohon sama semua. Rumah yang khas juga nggak ada, apa kantor desa atau apa gitu. Pokoknya ya itulah yang diambil jalannya. Oke, Bante kalau dia meditasi itu berarti punya komunitasnya ya? Punya komunitasnya. Punya komunitas, sering kesini. Iya. Untuk meditasi. Iya. Nah, meditasi itu sendiri berapa hari? Tergantung individu orangnya, orang tersebut. Misalnya orang itu mau 3 hari, seminggu atau 10 hari bisa di sini. Seperti itu. Mohon maaf Bante, ini kalau baju ini kita bilangnya apa ini? Jubah. Dan ini kayaknya saya lihat memang semuanya coklat ya? Iya. Coklat, cuman satu warna. Oh gitu. Bante ya. Dari Senin ke Senin lagi satu warna. Iya, satu warna. Nggak ada misalnya hari apa pakai putih misalnya. Berkabung pakai hitam. Coklat semua. Iya. Dan cuman ada 2. Boleh punya 2. Dibatasin ya? Dibatasin. Dibatasin. Nah, terus kalau misalnya saya ngasih jadi baju ketiga gitu, saya ngasih Bante nih saya ada nanti kain. Pas kalau sudah rusak, sudah sobek baru digunakan. Oh, jadi yang digunakan hanya boleh 2 setiap hari. Iya. Kalaupun ada yang ketiga dan keempat tuh disimpan aja. Disimpan. Kan kita nggak bisa nolak orang yang kasih kan? Iya, benar. Masa udah 2, ntar aja tahun depan. Rencananya ini mau sobek tahun depan. Iya. Bante, terus kalau masalah nah ini kan jadi sebenarnya ini YouTube ini kan punya saya ya. Ini kan bicaranya masalah medis nih Bante. Iya. Masalah medis, masalah kesehatan. Ada yang mau saya tanya mungkin agak berhubungan sedikit tadi dengan meditasi. Iya. Nah, ada nggak sih meditasi untuk kesehatan di sini? Ada. Meditasi itu Tuh, memang untuk tapi sebelum dijawab gini, itu untuk orang yang sudah sakit atau meditasi supaya kita nggak sakit? Meditasi yang mana itu? Misalnya dua-duanya bisa digunakan. Tapi yang orang sebelum sakit dan kesini sesudah sakit bisa. Pada saat dia sakit? Pada saat sakit bisa digunakan meditasi. Saat belum sakit pun dia bisa menggunakan meditasi. Si orang itu untuk penyakit apa aja? Untuk penyakit apa aja? Kalau misal kan apa semua penyakit sih? Karena kan ada penyakit yang mohon maaf ya, penyakit yang memang dia nggak bisa gerak, nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu loh. Iya. Contohnya kayak yang udah stroke gitu kan. Itu kan stroke tuh mau ngapa-ngapain susah tuh. Bisa meditasi di rumah. Meditasi di rumah. Dengan metode misalnya agama Buddha itu ya dengan agama Buddha. Jika dia agama Islam ya metodenya dengan agama Islam gitu. Oh, boleh dipakai manapun, universal buat meditasi itu. Buat agama manapun. Berarti ini hanya mengajarkan bagaimana cara bermeditasi yang baik dan benar lah ibaratnya gitu. Ya. Masalah bacaan yang mau dipakai apa itu udah masing-masing umatnya. Iya. Boleh cerita sedikit nggak Bante, itu meditasi yang bagus dan baik dan benar tuh apa tuh? Nah, itu meditasi seperti apa? Seperti yang kita menenangkan pikiran dan batin kita. Saat kita lagi kurang nyaman, terus emosi kita mulai memuncak, terus fisik kita sudah menurun kesehatannya. Nah, kita ibaratnya itu kita butuh jasmani kita itu, batin kita itu untuk di-charger. Namanya itu disebutnya berdiam diri. Berdiam diri untuk apa? Kita sudah sibuk di luar tubuh kita lupa dengan tubuh kita, batin kita dan jasmani kita. Nah, saat itu pas ada waktu kita luangkan untuk bermeditasi, untuk memperbaiki
organ-organ tubuh kita untuk mengistirahatkan dan supaya batin kita itu supaya fresh kembali. Oh, Seperti itu dalam posisi apa aja? Mohon maaf, kalau yang Bisa. tadi nggak bisa bangun dia boleh posisi tidur. Bisa. Posisi tidur bisa, bisa. duduk, jongkok gitu ya. Pokoknya serileks kita. Serileks kita. Kalau semampu kita. Kita kan maksudnya kalau saya kan alhamdulillah masih sehat dan normal. Jadi kalau untuk saya mau bermeditasi alangkah baiknya dengan posisi apa? Duduk. Duduk seperti ini kah? Iya, duduk Atau bersila. duduk di lantai? Duduk di bersila. lantai. Iya. Bersila ya? Bersila. Oke. Duduk bersila. Dan itu dengan posisi mata seperti apa? Mesti merem, membejamkan mungkin. mata. Itu apa enggak jadi tidur itu nanti? Bisa tidur, bisa tidak. Yang bagus yang tidur? Enggak. Yang bagus yang konsentrasi itu dengan tubuh dia sendiri. Saat kita bernapas, keluar masuknya napas, kita kadang-kadang lupa sama mereka. Oh, khusuk. Apa? Iya, khusuk. Jadi pokoknya bener-bener konsen, nggak sadar apa-apa, nggak denger apa-apa juga, nggak denger yang lewat, nggak denger yang jatuh, ya kan? Bukan. Jadi ibaratnya itu semua hal 5 indera kita itu Mati. nggak mati, tetap berfungsi. Nah, bagaimana caranya kita untuk menerima hal yang sudah masuk itu? Misalnya tidak menyenangkan buat kita harus konsentrasikan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Oh. Jadi kita tidak pengaruh oleh hal di luar jasmani Dulu kita. ada pemuka agama yang pernah mengajarkan juga kepada saya. Nggak tahu nih caranya sama apa enggak. Jadi untuk menjadi khusuk itu kan agak susah karena itu kita dalam tanda kutip kita harus melepaskan semua panca indera kita. Jadi caranya orang, kalau mungkin caranya Bante meditasi ya di tempat sepi, itu mungkin tingkatan yang paling tinggi adalah gimana caranya orang bisa meditasi di pasar, di tempat rame. Iya kan? Itu fungsinya itu untuk itu. Ya, itu tingkatan yang paling tinggi seperti itu. Karena memang pada intinya nanti kejar di meditasi itu adalah menenangkan pikiran kita, membuang semua hawa nafsu, panca indera apa semua. Hal-hal yang buruk. Iya, hal-hal yang berbuang sehingga tujuan kita hanya ke atas saja. Iya. Kan seperti itu kan? Seperti itu. Oh ya, makanya masuk akal juga pada saat kita tujuannya kita hanya pada satu yang di atas. Nah, disitulah kita menggunakan atau berkomunikasi dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing kan ya, seperti itu. Oke, Bante, ini kan ada satu hal yang menarik nih yang saya catat ini. Kan saya dengar tuh Bante punya bukan pantangan ya, apa namanya? Kayak misalnya ada hal yang nggak boleh Bante lakukan. Oh, itu namanya kedisiplinan. Disebutnya itu winaya. Winaya. Kan dalam hal makanan saja Bante memiliki suatu aturan kan? Satu aturan. Yang ya memang cuman di Bante aja yang ada di, maksudnya di tempat lain atau di agama lain kan ada yang seperti itu, ada yang tidak. Ya kan? Nah, yang jelas tidak boleh makan daging. Iya. Benar itu. Tidak boleh makan daging, cuman kalau kita untuk memintanya. Maksudnya? Contohnya kita misalnya mau makan daging, minta sama umat itu. Nah, jika umat itu ada pembunuhan, bahwa kita itu mempersetujui pembunuhan itu. Nah, itu Bante kena pelanggaran di situ. Pelanggaran etika winaya. Berarti nggak boleh minta sama yang orang jual daging ya? Iya. Minta ke yang sudah matang. Yang udah matang. Iya, sudah matang. Oh, bisa ada seperti itu. Itu kalau boleh tahu apa ya? Tujuannya itu apa ya, Bante? Tujuannya supaya kita tidak ada rasa timbul emosi, amarah.
Disebutnya di Bante itu adalah cinta kasih. Ini Kita punya penting nih, emosi, amarah, ya kan? Karena memang di zaman sekarang ini apa ya? Terutama 2 tahun terakhir ini pas negara kita atau sebagian besar dunia ini dilanda Covid. Betul kan ya Bante? Betul. Sehingga membuat orang-orang semua pada berubah. Iya. Berubah yang tadinya mungkin berkecukupan jadi kurang, berubah yang tadinya masuk sekolah jadi nggak sekolah, berubah yang tadinya kerja jadi di PHK dan banyak lah. Ya, sehingga itu menimbulkan rasa stres atau depresi tersendiri ya kan bagi setiap orang yang menjalaninya itu. Ditambah lagi kan ini kan kasus yang sekarang masalah kasus penembakan, Iya. masalah yang sulap menyulap itulah, Iya. ya kan. Iya. Jadi ini orang nih kayaknya sekarang ini lagi diuji nih kemarahannya, kesabarannya, ya kan, kebenciannya, dongkol banget kan kita ngelihat hal itu gitu loh. Sementara saya tadi menyimak bahwa di sini nih dengan kita menjaga makanan yang kita makan, aturan makanan yang kita pegang teguh, ya kan, kita bisa menekan emosi dan amarah kita. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau dalam realitanya sendiri gimana caranya? Apa hanya dengan kita memiliki aturan makan seperti itu maka otomatis emosi dan amarah kita bisa kita turunkan, atau harus latihan dengan bersabar dan lain sebagainya? Ada lagi, itu landasan dasar namanya, Dok. Itu landasan dasar, landasan yang paling utama. Nah, terus yang kedua itu adalah dengan meditasi. Nah, kita metode meditasinya itu dengan cinta kasih. Nah, dengan cinta kasihnya saat kita bermeditasi, kita langsung paling utama adalah ke diri kita dulu. Semoga saya berbahagia, semoga kedua orang tua saya berbahagia, semoga sanak famili saya berbahagia. Yang keempat, semoga semua makhluk dimanapun berada mereka berbahagia. Jadi maksudnya itu dengan memperbesar rasa bersyukur. Iya, seperti rasa itu bersyukur kan? dan cinta kasih kita. Oke. Nah, ini yang perlu memang dipelajari. Saya artinya tidak menganjurkan harus mengikuti cara Bante seperti ini, tapi dengan meditasi itu mungkin bahasa sehari-harinya bisa saya ganti, atau kalau boleh saya ganti dengan aksi merenungkan diri. Seperti itu kan. Merenungkan diri. Oke lah, kita nggak usah bersila cukup duduk diam saja sambil merenung, saya tadi ngapain, saya buat salah apa, kalau misalnya salah ya minta maaf dan lain sebagainya. Mungkin itu cara yang paling Indonesia lah ya. Yes, dari Sabang sampai Merauke orang bisa terima itu. Oke, Bante, kalau ini berarti kan tadi ini udah saya tulis nih, untuk menekan. Nah, ada lagi nih masalah sekarang tentang kalau sakit. Kalau ini mohon maaf ya, bukan ngedoain Bante sakit ya. Kalau misalnya Bante nggak enak badan, katakanlah sakit seperti itu ya, apa yang Bante lakukan? Bante melakukan ya, Bante merenungkan diri Bante sendiri, jasmani Bante sendiri. Bante berdiam, bermeditasi sejenak. Kita merendahkan sakit yang sudah kita alami. Nah, jika sudah kita redahkan, nah baru saat itu penyakit kita belum ini, baru kita bisa ke medis. Seperti itu. Tapi yang sering dilakukan sama Bante lebih banyak berhasilnya dong? Iya, Bante berdiam diri dulu. Oke, itu cara yang Bante lakukan, cara tersendiri ya. Lalu kalau boleh tahu, deket-deket sini kalau mau berobat itu paling dekat kemana? Jauh. Paling dekat itu paling ke dekat ya Tangerang. jauh. Iya, jauh ke Tangerang. Paling dekat kemana? Jauh katanya. Jadi nggak ada deket-dekatnya dong? Nggak ada, jauh. Waduh. Ke Tangerang semua. Hah? Ke daerah Tangerang? Tangerang, iya. Paling Iya. di sini klinik-klinik kecil doang seperti itu. Kalau mau yang besar ya ke Tangerang.
Harus Oh, kalau Tangerang klinik kota. kecil ada ya, Ada. klinik-klinik itu Ada. ya, klinik-klinik pertama lah kita bilang ya. Puskesmas apa. Paling dekat dari sini ke klinik itu berapa kilo, berapa jam? 40 menit. Lumayan 40 menit. Iya. Ini kalau misalnya sakitnya diare aja, nahan diare 40 menit itu lumayan loh. Iya. Berarti wah. Terus oke, gini, karena ini kan jauh dari klinik, jauh dari sumber atau fasilitas kesehatan ya. Jadi kalau orang-orang sekitar sini kalau Bante gitu, selain kalau caranya Bante tadi dengan meditasi kan ya. Kalau untuk obat-obatan gitu, ada nggak ramuan-ramuan tradisional yang Bante andalkan? Oh, ada. Apa namanya? Seperti daun-daunan. Oh begitu. Iya. Contoh sekarang misalnya apa ya, Daun Bante sirih, batuk serai, pilek lah. gitu. Nah kalau Nah, Bante batuk pilek biasanya apa yang di? Serai sama jahe. Itu belajar di mana? Hah? Nggak, maksudnya ilmu itu turun temurun atau Iya. Turun temurun dari dulunya. nggak, maksudnya dari orang gimana ya ngomongnya? Itu ada belajar, ada gurunya kayak Enggak, begitu. enggak ada. Jadi Dari pengalaman, oh pengalaman hidup. unik juga ya. Iya. Jadi batuk pilek dikasih serai sama jahe Iya. sembuh tuh. Ya, ada yang sembuh, ada yang enggak. Kalau Bante sih sembuh. Hah? Atau jahenya mungkin kurang banyak. Jampe terus diludahin nggak gitu. Ya sembuh kagak, nular itu mah. Nah terus kalau misalnya berarti orang sini tuh nggak, sekarang kita nggak Bante lah. Kalau orang-orang sekitar sini nih, kalau misalnya dia sakit itu ada apa ya istilahnya, namanya apa, obat kampung gitu ya. Ada. Kalau di sini obat kampungnya apa nih, Bante? Sama seperti itu, rempah-rempah dia. Jika sudah pakai rempah-rempah belum sembuh, baru dia ke klinik. Seperti itu. Ada bagusnya, ada bahaya juga ya. Hmm. Saya berpikir begini. Seperti misalnya kasus demam berdarah aja. Hmm. Demam berdarah itu demam, Hmm. tapi obatnya itu bukan dengan paracetamol, tapi melainkan dengan cara diinfus, Bante. Iya. Nah, takutnya ini maaf ya, maaf bukannya saya gimana. Takutnya kalau ada tetangga atau warga sekitar sini yang terkena itu, tapi nggak masuk cairan, takutnya itu akan menjadi terlambat dan mungkin akan berakhir dengan kematian, karena banyak juga kasus yang berawal dari kasus DBD atau demam berdarah dengue, ya kan, berakhir menjadi kematian. Tapi di sisi lain kalau misalnya bukan DBD saja, ya, kalau sekarang kan apa tadi, batuk pilek misalnya kan. Kalau setahun 2 tahun lalu kan batuk pilek udah langsung kita hubungkan, oh ke COVID nih, ke COVID. Iya. Ini kita nggak ngomong COVID aja, kita ngomong ini batuk pilek oleh virus dan bakteri biasa ya. Iya. Iya, daripada kita harus keluar duit untuk beli obat medis, ya, bukannya jauh lebih ekonomis kita memakai jahe dan serai itu. Nah terus kalau untuk takarannya sendiri gimana? Takaran sendiri ya tinggal kita yang bikin. Ya bukan, untuk takarannya itu sendiri berapa? Dihitung serai. gram atau dihitung lembar? Dihitung lembar. Serai berapa lembar? 2. Serai 2. Jahenya satu apa namanya? Satu siung. Siung ya. Mm. Oke. Itu untuk dewasa tuh. Iya, dewasa. Untuk dewasa. Bagus juga ya, cuman ya walau alam sih kadang-kadang ya apa yang kita takutkan itu di sini jarang terjadi lah, mudah-mudahan. Saya paling takut kena DBD loh, karena sudah tahun ini aja ada 2 atau 3 kenalan saya yang anaknya atau keluarganya tuh meninggal karena DBD. Itu ini banget deh, apa kasihan dan rasanya nyesek banget. Oke, ini pertanyaan ada 10 tadi udah. Kalau berobat kemana nih? Nah terakhir nih, apa nih pendapat Bante tentang
keadaan kita sekarang ini, dimulai dari COVID yang nggak kelar-kelar, yang katanya sebentar lagi ada ini, ada itu, suruh pakai masker sini, pakai masker. Sekarang bukan kita nggak mau pakai masker atau gimana ya, tapi si COVID-nya ada terus ini. Nah, kalau tanggapan Bante lah gimana terhadap COVID ini? Apa yang menjadi renungan buat kita tuh apa? Renungan buat kita sendiri masing-masing, ya kita harus jaga kesehatan kita, terus jaga pola makan, pola hidup, dan keinginan. Nah, keinginan maksud Bante, keinginan itu dengan semampunya kita, sekuatnya kita, jangan melebihi dari kekuatan kita. Nah, terus sesuatu hal apapun yang terbentuk di luar dari diri kita itu hanyalah konsep dari bentuk-bentuk pikiran kita sendiri. Pikiran itu adalah pelopor dari semua sebab masalah yang ada kita alami. Seperti itu. Berarti maknanya ya seperti itulah ya, kita mesti bisa, ya udahlah, memang hidup tuh memang harus begini, jalanin roda kehidupan nih, bersabar kan gitu kan. Kan nggak selamanya kita di bawah, nggak selamanya di atas, selalu berputar seperti itu. Ya, ditambah lagi dengan kasus-kasus yang sekarang yang baru-baru ini sangat memprihatinkan kita ya kan, tentang kasus apa istilahnya tuh, kasus apa itu, kasus ya oke lah, eksekusi mati atau pembunuhan seorang anggota polisi itu. Ya kalau menurut saya itu miris sih, miris dalam arti ya kenapa harus terjadi seperti itu gitu loh ya. Itu tuh kalau kayak gitu tuh gimana ya, mau ngomong itu tapi nanti pasti panjang lagi tuh. Jadi lebih baik, karena ini dari tadi udah cacicut. Bante, kira-kira selain tadi saya ngomong tadi, ada Bante mau disampaikan bagaimana apa ya, bukan wejangan ya, sedikit petunjuk lah dari Bante, nasihat dari Bante, bagaimana caranya manusia supaya bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat. Kita butuh selamat. Nah, selamatnya maksudnya dalam hal apa dulu? Iya, selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Nah, kalau mau selamat dunia dan akhirat, jadi selamat di dunia itu kita harus keinginan kita itu harus standar dengan kemampuan kita. Terus yang kedua, kalau di akhirat itu kita harus ingat kepada Maha Kuasa yang ada di atas kita. Seperti itu. Jadi sadar dengan kemampuan, artinya tahu diri, tahu batasan, dan selalu ingat sama Tuhan. Ya kira-kira itu saya rasa bagus banget sih ya Bante, karena itu universal banget dan memang harus kita jalani lah seperti itu. Ya terus terang ya podcast ini nggak bisa memberikan apa-apa, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tontonan dan tuntunan kepada mereka. Bante. Oke semuanya, nih Bante mohon maaf udah ganggu waktunya ini ya kan. Bante juga terima kasih sudah dikunjungi. Bante juga mungkin mau tidur siang. Udah jamnya tidur siang nih. Bante dari tadi udah geriap apa ya. Waduh. Ya udah Bante, terima kasih. Terima kasih. Oke. Semuanya semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Dr. Harjo out. Aku masuk. Kopi ada tadi. Kelapa, ini kelapa bener kelapa. Woi, kelapa bawa sini dulu. Gila ngomong sampai 20 menit air bisa nggak ada. Satu lagi. Tuh kelakuan tuh Bante tuh. Nggak dimatiin sama dia, nggak. Ntar dimasukin video aja tahu-tahu. 3, 2, 1.